Berjumpa kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12. Mari kita memulai dengan berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dapat kembali melanjutkan PJJ yang kedua untuk pendidikan agama Kristen di sekolah kami. Kami mohon pimpinan Tuhan agar proses belajar kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memahami HAM dari perspektif Alkitab. Alkitab tentu tidak menggunakan istilah HAM. Namun Alkitab menulis tentang manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah yang bermartabat. Di pandangan Alkitab, manusia itu memiliki hak untuk diterima dan dihargai dimanapun ia hidup. Dan implikasi dari prinsip ini adalah bahwa semua manusia dari berbagai latar belakang memiliki hak untuk diterima, dihargai, dan menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan Allah baginya. Dalam Alkitab, kita tidak akan menjumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, di situ kita dapat menemukan benih-benihnya, seperti penghargaan terhadap kehidupan dan nyawa seseorang dalam perintah-perintah agama agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Bacaan ayat Alkitab berikut ini misalnya Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mazmur 133, Yeremia 22 13 sampai 19, dan bacaan yang lain. Di situ bersinggungan dengan masalah-masalah hak asasi manusia. Bisa jadi pembela HAM. Nah, tapi apa yang bisa jadi pembela HAM? Nah, tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya orang ini mempromosikan, bisa orang, bisa komunitas ya, bisa sekelompok orang mempromosikan, kemudian memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia, mengedukasi, kemudian mengadvokasi, ya itu adalah pembela HAM. Jadi seperti misalnya Mbak Fitri pembela HAM karena menyebarkan tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, tentang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Kemudian misalnya Salim Kancil, jelas Ya, kalian sudah mempelajari siapa yang termasuk sebagai pembela HAM. Dan silakan dijawab di Moodle. Selanjutnya kita membahas tentang praktek HAM di Indonesia. Tentu saja adalah dasarnya Pancasila. Di sana dimulai dengan kata ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyeratkan keberpihakan pada hak asasi manusia. Lalu Undang-Undang 1945, baik pembukaan maupun pasal demi pasal, memberikan jaminan bagi terpenuhnya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Setelah kemerdekaan sampai sekarang, tidak dengan sendirinya rakyat dapat menikmati pemenuhan haknya karena penyalahgunaan kekuasaan serta kekuasaan mutlak pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi dan sebagainya. Itu mengakibatkan bahwa praktek HAM di Indonesia sampai sekarang
masih terdapat pelanggar-pelanggar HAM. Bacalah kisah dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang kebun anggur Nabot. Dari kitab 1 Raja-Raja 21 sampai dengan 16. Lalu kemudian isilah teka-teki berikut sambil kalian mengingat bagaimana urutan cerita dari kisah kebun anggur Nabot. Silakan dijawab, Bapak amati, dan jawaban kamu akan mengingatkan bagaimana seorang raja berlaku sewenang-wenang dan kemudian menjatuhkan suatu hukuman yang disebabkan atau direncanakan oleh suatu motif kejahatan. Lengkapnya silakan baca sendiri di 1 Raja-Raja 21 sampai 1 sampai 16. Dan isilah teka-teki silang ini. Demikian pertemuan yang kedua membahas tentang siapa pembela HAM, bagaimana praktek penegakan HAM di Indonesia, dan apa yang terjadi, mengapa pelanggaran-pelanggaran HAM masih terus tetap ada. Kita akan menutup pertemuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur untuk PJJ yang telah berlangsung. Pimpin kami agar memiliki pemahaman HAM yang benar. Lindungi kami agar kami sehat dan tetap bersukacita di tengah kondisi new normal. Pertemukan kami pada pertemuan yang berikutnya, dan kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.